Ya, selamat malam teman-teman. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di diskusi Temu Sejarah ke-105 ya. Jadi lumayan panjang perjalanan kita 2 tahun Temu Sejarah konsisten mengadakan diskusi buku-buku sejarah dengan berbagai tema dan juga berbagai pembahasan. Begitu. Jadi untuk diskusi malam ini kita kolaborasi dengan komunitas penulis Bandung yang akan membahas buku juga seputar Kota Bandung. Nah, buat teman-teman yang baru gabung ya, jadi diskusi kita itu selalu rutin. Kalau memang ingin bergabung atau juga mengikuti diskusi lainnya, kita ada Hmm. grup. Nanti teman-teman tidak perlu untuk konfirmasi setiap kali mau ikut diskusi, tapi bisa memantau saja di grup seperti itu. Dan Temu Sejarah juga membuka ini ya, sukarelawan gitu. Jika teman-teman ingin menjadi pembedah buku atau misalnya punya buku yang berbau sejarah, boleh Hmm. nanti konfirmasi aja atau info-info ke kontak saya. Kita bisa agendakan untuk diskusi Temu Sejarah. Dan memang karena Temu Sejarah ini adalah komunitas dan kita juga fokus untuk mengembangkan sejarah. Jadi memang untuk semua kegiatan kita bersifat pro bono atau sukarela. Begitu teman-teman. Jadi untuk berikutnya mungkin saya serahkan ke Kak Zaki ya untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Silakan Kak Zaki. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali di diskusi rutin, yaitu pertemuan rutin di hari Kamis malam Jumat. Eh, eh, Diskusi kali ini akan bertema Bandung awal revolusi 1945 sampai 1946. Jadi Selayang Pandang tentang buku ini ditulis oleh John R. W. Smile. Ya, dia adalah seorang profesor sejarah, ya, profesor sejarah yang meneliti perang atau yang kita kenal namanya itu Bandung Lautan Api pada waktu itu ya. Jadi pasca kemerdekaan itu orang-orang Bandung berjuang melawan mengusir kembali pasukan sekutu ya. Jadi diskusi kali ini yang akan dinahkodai atau dijelaskan atau lebih jelasnya seorang orang pegiat sejarah dan pegiat budaya yang kita kenal, beliau adalah Kang Iman Firmansyah. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan. Enggak, Kang Iman. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera dan buat teman-teman semua di acara ini. Terus terang saya baru pertama kali, jadi mohon arahan ya. Dan sebenarnya saya juga agak grogi terus terang untuk malam ini karena saya lihat di Instagram ya temu sejarah. Wah, ini pembicaranya keren-keren. Sementara saya keren-keren, hostnya juga keren, moderatornya sorry, moderatornya keren. Ya mudah-mudahan dengan acara ini banyak manfaat yang bisa kita ambil, Kang. Ya, saya 2 minggu yang lalu ya kebetulan dihubungi oleh Kak Rere. Mau nggak kira-kira bahas tentang Bandung gitu? Boleh gitu. Jadi saya agak surprise juga audiensnya ternyata bukan cuma Bandung aja yang bisa, mungkin orang yang udah biasa kita kenal, biasa kita diskusi, tapi ternyata ini besar besar banget gitu insight-nya. Jadi saya cuman mengusulkan sama Rere, Rere ada buku ini bagus, bukunya tentang apa? Tentang Bandung, tentang cerita tentang Bandung ya, tapi ini lebih ke kalau ngelihat dari itunya itu seperti buku babon dari beberapa buku lain. Dan buku Bandung Lautan Api ini juga sangat menarik karena sebetulnya sang penulis sendiri ini dia sempat tinggal di Bandung antara tahun, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman, 55 sampai 58, jadi kurang lebih selama 3 tahun dia tinggal di Bandung.
untuk sebetulnya fokusnya bukan Bandung, dia lebih spesifik aja. Dia tentang studi tentang Asia Tenggara. Karena beliau orang Inggris, jadi keterlibatan Inggris di Asia Tenggara seperti apa. Dan contoh kasus menarik yang diambil adalah Bandung. Uh, Menariknya dari buku ini adalah buku ini kalau ngelihat dari kronologisnya ya, dia kemungkinan adalah buku pertama yang menulis pengulas sejarah tentang peristiwa sosial yang ada di Bandung, dan yang selama ini banyak orang mengenal Bandung Lautan Api itu pertempurannya seperti apa, bagaimana dengan interpretasi masing-masing. Tapi karena kita terbiasa sebagai ini ya, kita di komunitas sejarah itu kebetulan sering mereka ulang dari peristiwa-peristiwa yang ada, terus mengkomparasikan dengan data-data yang ada. Ya mungkin banyak peristiwa-peristiwa bersejarah lain pasca proklamasi yang banyak diangkat. Bandung sendiri menarik karena seperti kata ungkapan Soekarno ya, Pak Insinyur Soekarno itu mengatakan Bandung ini sistem perjuangannya sedikit berbeda. Kayak misalkan di Surabaya itu lebih dikenal sistem perjuangannya lebih ke pan-islamisme gitu ya. Jadi kayak berdirinya Syarikat Islam dan lain-lain. Terus di kawat daerah Semarang dia lebih ke arah sosialisme. Bandung sendiri ini punya punya hal-hal yang sedikit menarik dan berbeda, dan hal tersebut juga menarik. Kira-kira di tahun tersebut apa yang sudah terjadi di kota Bandung, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi gitu. Kita dengan membaca beberapa buku, dan saya ngelihat buku ini kok agak aneh nih, karena buku ini saya baru tahu sekitar 2013 ya, kalau nggak salah 13 itu. Tapi saya tahunya itu buku berbahasa Indonesia, dan saya baru intens membaca itu 2015-2016. Nah ternyata buku ini memang baru dialih bahasakan ke bahasa Indonesia itu sekitar 2011 pada saat itu oleh penerbit Komunitas Bambu. Dan yang menariknya, kadang-kadang kita melihat sebuah anomali dari peristiwa ya. Kalau misalkan pernah dibuat film tentang film Bandung Lautan Api di mana pertempuran hebat dan lain sebagainya, tapi data-data yang ada seperti di bukunya Jane Amar yang dicetak tahun 60, sekitar 64 ya, itu bahkan mungkin dari kesaksian Kolonel Nasution bahwa senjata yang berada di Bandung itu pada saat itu hanya 100 pucuk, sementara pasukan yang dan badan-badan perjuangan hampir 10.000. Artinya satu senjata saat itu satu senjata untuk 100 orang gitu. Nah, perangnya kan gimana gitu. Agak aneh. Hal-hal itu yang kadang-kadang orang membuat persepsi ataupun mungkin interpretasi sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan mungkin yang menariknya di Bandung sendiri pertempurannya tidak seperti kayak contoh pertempuran 10 November Surabaya ya. Terus kayak pertempuran Ambarawa dan lain sebagainya, atau pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, yang kita lihat di situ bahwa pertempuran di sekitar kawasan Bandung Raya itu dia lebih ke arah blokade militer ya, blokade terutama bahan pangan. Ya, yang otomatis kalau kita berpikir logika, dengan senjata hanya 100 pucuk pada saat itu yang sangat terbatas ya, dan juga amunisinya juga kita nggak tahu ketersediaannya berapa, tidak mungkin sebuah kesatuan atau sayap militer bisa melawan sebuah kesatuan yang kesatuan yang dibilang cukup berpengalaman ya, pemenang Perang Dunia Kedua, pemenang Perang Dunia Ke-1, dan mungkin banyak di peristiwa konflik di Asia dan di benua Afrika, bahkan sampai Amerika juga, Inggris. Nah, hal itu yang menurut saya menarik untuk dibahas, Kang Teteh. Buku ini terdiri dari 6 bab, ya masing-masing nanti rekan-rekan semua bisa ini ya, kalau misalkan ini bisa saya share
itunya biar dibaca. Cuman kebetulan yang saya miliki ini PDF-nya berbahasa Inggris. Kalau yang itunya yang berbahasa Indonesia mungkin bisa cari di toko-toko buku langganan ya. Nah itu kan untuk sementara. Dan dari ringkasan-ringkasan peristiwa ya, mungkin pada saat kan kalau saya berpendapat ada sebuah peristiwa pasti ada awalnya. Akhirnya seperti apa awalnya kita eh, minimal kita bisa menginterpretasikan gitu kan ya. Di Bandung sendiri kalau ada beberapa kejadian ya, salah satunya pada sekitar tanggal 16, tanggal 14 itu ada sebuah, kalau di Bandung kan adalah ini, Bandung dan Cimahi ini tempat camp penawanan dari warga Eropa ya, baik dari Belanda ataupun yang lainnya yang mereka ditawan, terutama yang terbesar di seluruh Hindia Belanda atau di Indonesia saat itu ada di Bandung, Cimahi, dan mungkin sebagian juga ada di Cideng. Dan dari peristiwa tersebut mungkin kalau misalnya kita kita tahu ya, pada saat proklamasi kemerdekaan itu banyak orang langsung sadar, oh kita sudah merdeka, kita sudah bisa apa ya, melakukan hal-hal yang mungkin dulu sempat dilarang. Nah, tapi pada kenyataannya kalau pada saat itu melihat dari kondisi eh, perang ya, kondisi perang, Jepang saat itu sangat memblokir akses informasi dari luar ke dalam ataupun sebaliknya. Dan hal itu mungkin pada saat itu Jepang sendiri masih dilanda ini ya, masih mungkin sinyal-sinyal peperangan tersebut sudah kelihatan bahwa Jepang sudah mulai terdesak di berbagai front, dan akhirnya sistem mata-mata mereka juga propaganda tetap aja tidak bebas akses informasi. Oke, dan pada malam sebelumnya sekitar tanggal 14 atau 15 itu di Bandung itu ada seorang letnan ya, itu dari intelijen, dia sempat marah ke bagian eh, golongan pemuda pada saat itu di Bandung bahwa tidak benar bahwa Jepang sudah menyerah kalah perang, walaupun di bagian perlawanan bawah tanah berita itu sudah menyebar luas. Dan kemudian pada tanggal 16 malam atau satu malam sebelum peristiwa proklamasi terjadi penyerahan, kalau disebutkan di bukunya Zen Amar itu sekitar 1 truk senjata. 1 truk itu jumlahnya tidak cuma dibilang 1 truk itu di Bandung. Jalannya di kawasan Jalan Nakula itu. Nah, mungkin pada saat itu orang juga merdeka itu seperti apa, terus ngapain gitu. Jadi tidak terjadi yang seperti dibayangkan begitu proklamasi langsung euforia kemerdekaan dan lain sebagainya. Tapi benar-benar Jepang saat itu benar-benar bertindak sangat represif untuk mencegah penyebaran berita tersebut. Dan pada tanggal tersebut, tanggal 17 itu, tanggal jam 10 proklamasi, Kota Bandung sendiri sudah sekitar jam 12 itu berita sudah sampai, jam 12 atau jam 1 siang. Dan cuman kan saat itu salah satu radio pertama yang menyebarkan berita proklamasi itu kebetulan letaknya tidak jauh dari markas Kempetai pada saat itu, yang sekarang di Jalan Sultan Agung ya, CS Sekolah Santo Aloysius. Nah, di situ ada radio Domei ya. Dan kebetulan yang berperan serta menyebarkan berita proklamasi itu adalah para penyiar radio. Karena saat itu untuk penyebaran berita itu melalui media ya, melalui radio ataupun mungkin surat kabar. Dan itu mereka menyebarkannya dengan kucing-kucingan dari mulai jam 4 sore, satu kali, jam 5, jam 6, jam 7, dan mereka terus sekaligus menyebarkan semacam pamflet di radio itu, walaupun oleh pihak Jepang langsung dibredel.
dan juga dilakukan penangkapan oleh beberapa penyiar itu. Mereka ditangkap oleh pihak polisi militer Jepang saat itu. Dan yang saya menarik, mungkin saat itu koordinasi pihak tentara juga sudah mulai kacau ya, karena mereka kalau udah para wartawan ditangkap terus mau diapain, jadi tidak ada perintah lebih lanjut untuk ke sana. Dan akhirnya pada tanggal hari berikutnya, tanggal 18, 19, 18, 19 itu pihak militer Jepang melakukan pelucutan dari pasukan penjaga ini ya. Kalau mungkin sekarang seperti komando cadangan ya, yaitu BOE Gyugun, atau kalau di Pulau Jawa dikenal dengan Kos Barisan Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA, pada tanggal 18 dan 19. Jadi saat itu karena kekhawatiran misalkan terjadi perlawanan itu, seluruh peta yang ada di Indonesia, kalau di di Sumatera itu disebutnya Gyugun ya, itu semua dilucuti dan senjata dimasukkan ke gudang. Dan kemudian dari sana si para anggota tersebut disuruh pulang kembali ke kediaman masing-masing dan mereka menurut. Pada saat yang hari yang sama 18-19 itu para pemimpin negara yang ada di Jakarta itu setelah proklamasi mereka buru-buru membuat satu rumusan undang-undang ya, yang pada undang-undang dasar. Dan beberapa hal yang penting yang menarik adalah mereka tidak membuat suatu organisasi tentara untuk mempertahankan kedaulatan, karena saat itu dikhawatirkan adalah si kemerdekaan tersebut dikhawatirkan pihak sekutu akan menganggap itu adalah negara boneka atau buatan Jepang. Dan mungkin seperti kita ketahui pada hari sebelumnya tanggal 14 bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sempat dibawa ke Dalat Vietnam untuk dijanjikan kemerdekaan, dan mereka akan dijanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Jadi memang di bulan Agustus juga. Tapi oleh pihak pemuda-pemuda saat itu mereka menolak usulan tersebut karena dianggap kalau mereka menurut dengan apa yang dijanjikan oleh Jepang, otomatis sesuai dengan perjanjian perdamaian yang ada ya, bahwa seluruh negara yang dibentuk oleh Jepang otomatis gugur karena itu dianggap negara bikinan atau bentukan. Dan sebetulnya yang tidak banyak orang ketahui adalah bukan hanya Soekarno dan Hatta saja yang didaulat pada saat itu untuk menjadi pembaca naskah proklamasi. Bahkan menurut kesaksian dari buku yang lain ya, itu Haryo Kecik pada saat itu para pemuda itu, kemudian mereka golongan sosialis ya, itu mendapuk Amir Syarifuddin, tapi mereka baru ingat, oh iya, si Amir Syarifuddin ini kebetulan sedang ditawan oleh Jepang pada saat itu karena dia terlibat gerakan anti fasis bawah tanah. Jadi akhirnya ya otomatis siapa lagi yang bisa ini, dan mereka memilih Soekarno-Hatta pada saat itu, Kang. Dan setelah rapat-rapat oleh PPKI atau ini para pendiri negara kita, mereka bersepakat, mereka sebetulnya tahu bahwa mereka membutuhkan peran atau fungsi militer untuk menjaga kedaulatan dan juga keamanan. Tapi karena hal-hal tersebut, akhirnya hal itu dibatalkan. Karena mereka tidak tahu siapa yang kira-kira kalau dari faksi militer atau dari bidang militer, siapa yang bisa mereka percayai. Dalam tanda kutip ya, bisa dipercaya dalam arti, oh apakah peta pada saat itu diragukan nasionalisme. Kalau menurut beberapa sumber yang saya baca, kayaknya iya, mereka meragukan loyalitas peta ke negara ini. Artinya
Artinya gini, maaf ya, ini agak-agak sensitif. Bukan berarti peta saat itu mereka belum tahu ini peta ini mereka loyalnya ke siapa dan apakah mereka bisa dipercaya untuk karena ya bukan hal-hal yang sepele ya untuk menjaga kedaulatan itu. Dan pada saat itu memang kalau dari peristiwa-peristiwa sebelumnya kayak peristiwa pemberontakan peta di Blitar, terus peristiwa disusul dengan peristiwa pemberontakan peta di Cileunca, Pangalengan ya, situ Cileunca, itu yang menumpas itu juga dari batalion A yang menumpas batalion B, batalion C, batalion D gitu. Jadi menumpas itu juga anggota-anggota peta juga. Akhirnya mereka ketakutan ya. Kalau misalkan mereka mendirikan organisasi tentara dulu, terus pihak sekutu tahu bahwa peta itu masih bikinan-bikinan Jepang juga, ya yang ditakutkan adalah kemerdekaan tersebut akan dianulir atau dianggap tidak sah oleh pihak sekutu. Dan akhirnya pada saat itu pemerintah bukan membuat tentara dulu, tapi dia membuat suatu organisasi untuk atau badan untuk pemulangan korban perang atau mengembalikan korban-korban perang seperti yang ditahan di kawasan Bandung dan seluruh Indonesia kayak di Ambarawa, di Surabaya dan lain sebagainya. Yang lebih dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat. Jadi secara tidak langsung tugas mereka lebih mendekati seperti tugas polisi ya, menjaga keamanan aja. Jadi bukan untuk tentara, untuk pertahanan. Nah di situ itu latar belakang sosial awalnya ya. Sampai kurang lebih kalau di Bandung sendiri itu pada awal pembentukannya itu sekitar seingat saya tanggal 24 ya. Sebentar saya lihat catatan dulu. Ya teman-teman bisa ini ya. Kalau ada yang terlalu cepat bisa di ini, bisa. Nah, tanggal 18-19 Batalion Kyodo Boe Gyugun dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Baru tanggal 21 Jepang dalam hal ini dibawahi oleh Jenderal Nagano mengumumkan kekalahan Jepang secara resmi pada keesokan harinya pada tanggal 22. Jadi berita proklamasi itu betul-betul ditutup rapat supaya tidak tersebar. Yang walaupun setelah tanggal 22 memang Jepang menyatakan kami sudah kalah, terus orang Indonesia juga nggak ngerti, terus kita mau ngapain gitu. Baru kemudian pada tanggal 24 itu di Kota Bandung kan di Jakarta sebelumnya dibentuk Komite Nasional Indonesia, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. Di Bandung itu dibentuk BKR yang oleh Raden Oto Iskandar-Dinata tanggal 24 itu dilantik untuk kawasan Bandung itu Letnan Aruji Kartawinata, dan juga kalau di Cimahi itu Letnan Sutalaksana. Nah, kemudian pada tanggal 26, nah ini resmi setelah dilantik 24 ditunjuk, 26 dilantik, nah, mereka memegang tugas sebagai untuk badan pengembalian atau restrukturisasi korban-korban perang yang lebih mirip ke tugas polisi, yang mana pada saat itu sebetulnya pemuda-pemuda perjuangan mereka agak kurang berminat gitu ya. Mereka lebih ke arah militan. Kenapa nggak bikin tentara? Kenapa nggak bikin tentara? Ya, alasannya ya saya sebutkan tadi. Memang saat itu ragu-ragu mau dikasih kesempatan ke organisasi militer baik peta pada saat itu ya yang lebih umum, mereka nggak ngerti. Terus yang Kenil juga kan lebih dianggap wah ini mereka bentukan Belanda dan lain sebagainya.
Nah, kemudian pada tanggal 1 September itu Presiden Soekarno baru menyerukan bahwa bendera kita itu bendera merah putih ya, bendera persatuan, dan salam persatuannya itu dengan salam merdeka. Salah satunya bisa tangan di kepala ataupun hanya seperti tangan di ke atas gini aja. Mirip banzai ya, tapi cuma satu. Lalu kemudian di tanggal 10 September ya, ada utusan dari Inggris, yaitu dipimpin seorang mayor perwira menengah berpangkat mayor bernama G. Greenhalgh. Dia terjun di Kemayoran ya untuk sebagai mata-mata, kira-kira kalau misalkan mereka mendaratkan pasukan untuk membantu pemulangan para korban-korban perang itu, kira-kira memungkinkan tidak, terus kondisi di lapangan sosialnya seperti apa. Baru tanggal 14 September 14 September ya, yang di catatan saya itu terjadi peristiwa pertama bentrokan di Kota Bandung. Ya, pada saat itu di Kota Bandung sendiri, tepatnya di alun-alun Kota Bandung itu ada sebuah rapat raksasa yang dihadiri kurang lebih 100.000 orang. Mereka sama seperti kayak rapat di Jakarta ya, di lapangan Ikada pada saat itu. Dan mereka mulai ngerti, oh ini kita sudah merdeka dan lain sebagainya. Mereka mulai mengibarkan bendera merah putih. Dan saat itu bagaimana bisa terjadi bentrok? Pada saat itu kan Indonesia tahunya Hindia Belanda ya. Pada saat itu ada seorang mantan komisaris polisi yang bernama sebentar Grunwald berdarah. Dia orang Indo-Eropa, jadi orang campurannya. Cuma dia pada saat itu komisaris polisi, dia menurunkan bendera yang dikibarkan oleh massa pada saat itu di tengah alun-alun. Kemudian karena massa marah, akhirnya si komisaris polisi tersebut dipukuli, dikeroyok lah ya oleh massa. Dan pada hari yang sama di sore harinya camp interniran Cihapit ditembaki orang tidak dikenal dari arah kampung seberang. Kalau disebutkan di bukunya itu di jalan Ciujung dan dari jalan Grote Pospeh. Jadi sebelah selatan dari sebelah selatan dari Grote Pospeh. Jadi dari seberang ya. Kemungkinan kalau sekarang dari kawasan Cikudapate nembakin ke arah camp Cihapit pada saat itu. Nah, baru tanggal 15 September pasukan awal pendaratan Inggris itu dimulai pada tanggal 15 September 45, dan berikutnya hubungan antara Inggris terus Jepang di Badung kemudian memburuk dengan cepat dengan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian tanggal 17 September 45 Mayor Gray membentuk Rapui yang pada saat itu bermarkas di Hotel Preanger, serta kantornya itu ada di Gedung Denis. Gedung Denis kalau sekarang jadi Bank Jabar ya, Bank BJB. Tanggal 25 September mereka mulai membuka jalur penerbangan. Jadi kalau penerbangan itu dari Kemayoran ke Bandung. Dan kemudian karena semakin eskalasi kerusuhan itu semakin hari semakin ini, sesuai petunjuk dari Admiral Mountbatten, seluruh kegiatan sekutu itu pada saat itu menunjuk Jakarta dan Surabaya sebagai daerah kunci. Artinya pusat kegiatan dari Rapui atau dari sekutu tersebut ya, untuk memulangkan interniran. Nah, tanggal 27 dan 28, kelompok-kelompok pemuda dan Laskar Perjuangan mulai mengambil alih gedung beserta aset-aset penting dari tangan otoritas sipil Jepang yang di Kota Bandung. Selain itu, pihak polisi adalah satu-satunya instansi yang saat itu tidak dilucuti ya, karena dalam aturan perang itu kalau tentara semua dilucuti, termasuk dia kayak komponen cadangan segala macam ya. Kalau polisi itu memang sengaja tidak dilucuti karena dia tetap bertugas sebagai
menjaga keamanan. Tapi karena situasi kondisi politik saat itu semakin banyak kerusuhan dan ternyata polisinya juga lebih berpihak ke Indonesia karena tanggal 18 Agustus itu pihak Keibodan atau polisi Jepang itu menyatakan ada di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan. Nah, kemudian semakin hari kan semakin ini ya, tidak kondusif dari kondisi keamanan di Kota Bandung sendiri, dan akhirnya tanggal 1 Oktober Maijen Mabuchi bertemu dengan Raden Otista dan Residen Pura Direja serta Wali Kota Bandung Insinyur Ero Bratakusuma meminta perlucutan senjata. Jadi jangan sampai kerusuhan tersebut di Kota Bandung semakin meluas. Ada perlucutan senjata BKR dan KNI hanya pihak Jepang yang terikat perjanjian dengan pihak sekutu yang melarang hal tersebut. Situasi berubah tegang karena keesokan harinya ACW Kira Condong yang sekarang jadi Pindad itu ada diduduki oleh polisi dan anggota BKR. Ya, jadi mengamankan aset-asetnya. Kemudian semakin ke sininya tanggal 5 Oktobernya baru dibentuk TKR. Terus mantan letnan dari PETA Aruji Kartawinata dan mantan Vandrik atau apa ya kalau TNI sekarang pembantu letnan 1 lah ya, Kadet Ahmad Abdul Haris Nasution ditunjuk sebagai kepala stafnya, dan jadi pimpinan TKR-nya pada saat itu Aruji dan kemudian diangkat jadi kolonel ya. Lalu tanggal 6 Oktober pemuda mulai memboikot bahan makanan. Jadi di pasar mereka melarang para pedagang untuk menjual bahan makanan ke pihak Inggris ataupun Jepang. Terus tanggal 7-nya persisnya senjata yang Jepang itu punya beberapa senjata, gudang senjata ya, kemudian disita tapi tanpa perlawanan. Tapi kemudian tanggal 8 Oktober pasukan Jepang yang berkedudukan di lapangan udara Andir atau Hussein diserang dan dilucuti hingga lens udara antara Jakarta Bandung pada saat itu terputus. Jakarta Bandung dan Semarang terputus sehingga tanggal 10 Oktober ini semakin apa ya, euforia pemuda-pemuda itu semakin meninggi, semakin gila. Mereka semakin percaya diri. Kemudian tanggal 10 Oktober markas Kempetai yang di Jalan Sultan Agung itu atau Jalan Hitchens dikepung oleh pemuda. Terus Jepang juga melawan kepungan tersebut dan akhirnya pengepungan tersebut dipukul mundur. Nah, kemudian Jenderal Maijen Mabuchi saat itu selaku komandan yang di Kota Bandung beserta beberapa Indonesia langsung ditangkap dan dipaksa untuk memerintahkan pengepungan itu selesai. Tapi kemudian dari peristiwa yang itu Jenderal Mabuchi itu hampir diculik oleh para pemuda yang saat itu mengepung dan membuat Jepang pada saat itu marah dan mengamuk ya, hingga mereka melakukan tindakan tegas untuk merebut kembali senjata yang sebetulnya sudah sempat diserahkan atau diambil oleh pihak pemuda pada saat itu. Dan kemudian Jepang menggunakan kendaraan lapis baja dan yang disayangkan banyak sekali senjata yang sebelumnya sudah bisa dipegang oleh para pejuang bisa diambil alih, dan mulai dari saat itu para pejuang di Kota Bandung dianggap tidak mampu untuk mempertahankan gitu ya, dalam arti diceng-cengin ya, diledek mungkin ya, bahkan ada hinaan tertentu ya, yang menurut pengakuan itu adalah dari
dikira itu dari Bung Tomo, tapi setelah dikonfirmasi oleh para pemuda saat itu bukan Bung Tomo, karena Bung Tomo mengaku paling tidak sampai tahun 50-an saya belum bisa bahasa Sunda, karena pada saat itu pidato melalui radio tersebut, radio BPRI, itu terjadi pada saat anggota KNI Kota Bandung itu melakukan kunjungan pada saat eh, apa peristiwa 10 November pecah di Surabaya. Nah gitu. Semakin kena oleh hinaan kalau di Bandung itu pada saat itu melalui radio ya dihina semangatnya kayak peyem, kayak singkong gitulah. Jadi tape singkong. Jadi nggak punya daya, dan yang menyebabkan para pejuang saat itu sedikit panas ya, dan akhirnya pada tanggal sebentar, ada beberapa peristiwa tanggal 11 Oktober Kodiklat sekarang, terus Pangkalan Andir dan Tegalega dikepung. Mereka cuma berbekal granat dan senjata hasil rampasan yang sempat disembunyikan di kawasan Cigareleng, dan sebagai balasan Jepang juga kembali melakukan razia besar-besaran. Tapi senjata tersebut berhasil disembunyikan di kawasan Gang Asmi. Nah, tanggal 20 Oktober, kita skip tanggal 20 Oktober ya. Tanggal 17 Oktober, pasukan dari Admiral Mountbatten memerintahkan pasukan British Indian Infantry ke-37 terdiri dari 2 batalion Gurkha serta kesatuan lain dengan total sekitar 2.000 personel di bawah Brigadir McDonald menempati Departemen Von Orloh yang sekarang menjadi markas Kodam Siliwangi, kemudian menempati Bandung Utara. Terus menjadikan Hotel Perangan dan Hotel Homan sebagai barak militer. Lalu tanggal 20, Brigadir McDonald melakukan perundingan dengan pimpinan di Bandung serta menyetujui bahwa polisi Indonesia dipersenjatai. Karena saat itu kondisi sosial di Kota Bandung semakin tidak kondusif dengan berbagai macam kerusuhan, tembakan ataupun mungkin perampokan ya. Jadi oke, setuju, polisi dipersenjatai. Itu kejadian berikutnya. Tapi Inggris ini kan masih di dua pilihan ya. Mereka terjebak di antara konflik antara otoritas sipil Hindia Belanda dan otoritas sipil Republik Indonesia yang baru berdiri. Dan sejauh ini karena Jepang dinilai berhasil tidak seperti di kota-kota lain seperti mungkin Surabaya atau Jakarta ya yang kerusuhannya lebih hebat, Jepang sempat mendapat penghargaan lah dari dari Brigadir McDonald. Tapi di sisi lain, setelah itu peristiwa itu, kekerasan terhadap warga Belanda maupun warga Eropa, Tionghoa dan bumi putra lain, termasuk tokoh nasional Raden Oto Iskandar Dinata diculik. Dan eskalasinya semakin meningkat hingga menimbulkan pengungsian besar-besaran karena banyak terjadi kerusuhan di berbagai macam tempat. Nah, kemudian karena banyak sindiran atau hinaan dari para pejuang-pejuang di luar Bandung terutama, kemudian para pejuang itu tidak merasa tidak terima ya, kemudian mereka
bersepakat untuk melakukan serangan umum terkoordinir pertama kali pada tanggal 24 sampai tanggal 25. Jadi selama 2 hari penuh, jadi kawasan seperti Hotel Preanger, Hotel Oman, terus gedung Bank BJB itu dikepung sama beberapa fasilitas penting seperti Bandara Andir pada saat itu. Nah, peristiwa ini serangan umum pertama ya itu kalau misalkan biasanya kalau kerusuhan kan bersifat sporadis, jadi misalkan diserang di satu wilayah, misalkan Hotel Preanger diserang, nah dari bala bantuan dari sekitarnya akan mengirim pasukan untuk menghandle atau mengcounter serangan tersebut. Tapi tanggal 24 sampai tanggal 25 itu diserangnya bersamaan. Itu serangan umum yang pertama ya di Kota Bandung. Nah, tapi kemudian masih diperdebatkan tanggal 25 malam itu terjadi banjir bandang. Itu apakah dilakukan oleh agen intelijen dari Belanda, Nevis, ataupun oleh pihak pejuang. Tapi yang jelas setelah banjir bandang tersebut yang banyak melibatkan warga sipil, memang pertempuran tersebut bisa dibilang berhenti. Serangan umum tersebut terhenti dengan sendirinya. Karena saat itu Bandung, Sungai Cikapundung meluap. Belum pernah sungai itu meluap sedemikian hebatnya, kemudian terjadi luapan. Dan akhirnya karena Inggris sendiri bingung ya, mereka menuduh pihak TKR saat itu melakukan kekerasan terhadap warga sipil, tapi pihak TKR juga membantah bahwa itu dilakukan oleh mereka. Jadi namanya kerusuhan ya. Memang saat itu banyak badan-badan atau ormas-ormas perjuangan yang ikut merasa wah harus ini, tapi di kemudian hari malah mereka karena mungkin lebih banyak hal-hal yang melakukan kayak perampokan, bahkan bahkan menyerang satu sama lain juga melucuti karena senjata kurang, dari Laskar Perjuangan A menyerbu Laskar Perjuangan B, diambil senjatanya, dan begitu terusnya banyak terjadi. Karena pihak Inggris maupun TKR sendiri sama-sama membantah klaim tersebut dan mereka tidak tahu apa yang terjadi, siapa yang berbuat rusuh ini. Akhirnya tanggal 25 pihak Inggris, Brigadir McDonald meminta dibagi dua untuk pengamanan di Kota Bandung, yaitu Bandung Utara oleh Inggris dan Bandung Selatan oleh TKR pada saat itu. Jadi bukan ini ya dituntut karena apa ya, memang karena situasi saat itu kacau dan mereka nggak saling menuduh. Ada yang bilang itu buatan dari mata-mata Nevis sendiri. Nevis ini pasukan ini ya dari otorita sipil Hindia Belanda atau Belanda lah pada saat itu. Nah, tapi pihak Nevis sendiri menuduh itu TKR, jadi saling tuduh. Nah, Inggris membuat garis baris pemisah. Kalau yang utara dipimpin dikomando oleh Inggris, dan selatan mangga dipersilakan oleh pihak kepolisian dan BKR pada saat itu. Nah, akibat peristiwa yang penyerbuan tersebut, kemudian Letkol Aruji pada saat itu, Aruji Kartawinata ya, sebagai pimpinan perjuangan pada saat itu dicopot oleh pemerintah RI bahwa mereka nggak boleh diserang gitu. Mereka tidak boleh diserang, dan akhirnya kepala stafnya yaitu Kolonel Nasution, Letkol Nasution pada saat itu ditunjuk untuk sebagai pengganti Aruji. Nah, berikut kalau isi ultimatum yang diberikan oleh pihak Inggris pada saat itu ya,
Jadi seluruh rakyat orang Indonesia yang terpergok membawa senjata maka ditembak di tempat ya. Karena saat itu senjata udah nggak karu-karuan. Terus semua orang Indonesia yang berada di sekitar rintangan jalannya, jadi merintangi membuat barikade di pinggir jalan, yang berada di sekitar itu juga akan ditembak. Kemudian seluruh rakyat Indonesia dilarang mendekati pos-pos tentara Inggris dan markas Recovery of Allied Rapui ya, markas Rapui. Jika kedapatan mendekati pos-pos tentara Inggris, Jepang dan markas Rapui, mereka juga akan ditembak. Terus rakyat Indonesia harus pergi dari kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang dari timur ke barat. Jadi dipisahkan untuk mencegah kerusuhan semakin meluas ya. Nah, tuntutan tersebut akhirnya mau tidak mau terpaksa diterima karena kan dalam diplomasi kan sama-sama butuh pembuktian ya. Jadi supaya pihak sekutu atau pihak intelijen Belanda tidak menuduh sembarangan ke pihak TKR, akhirnya ya setuju, bukan apa. Jadi si Inggris ini sebagai kalau dibilang kayak wasit gitu. Nah, jadi pertempuran di Bandung itu bukan, kalau misalkan kita ngelihat lebih mirip kayak demo atau kerusuhan barangkali ya. Jadi nggak perang besar gitu, nggak. Jadi ada peristiwa perampokan di sudut kota A, terus pergi. Nah, terus kemudian yang berikutnya, biarpun sudah dipisahkan itu terjadi ini, tetap terjadi sejumlah teror, terutama di kawasan ini ya, kawasan Indis Brownback itu di sekitar Rumah Sakit Hasan Sadikin saat ini, itu rumah peristirahatan dari tentara Kenil. Jadi kan kalau Bandung Utara itu kan di kotanya ya, cuman di sekeliling itu kan masih banyak laskar perjuangan dari Bandung Utara, bukannya di kota Bandung ya, Bandung Utara, Bandung Selatan, dan mereka sering melintas di antara kedua itu, dan terjadi peristiwa kerusuhan pembantaian di sana yang kemudian juga ada peristiwa di kantor PID di gedung Balai Keselamatan Jalan Ciatel, terus di Jalan Twin Road sekitar Jalan Lengkong. Tanggal 28-29, terus kawasan di sekitar kawasan Dago sama Rumah Sakit Boromius itu ditembaki dan dihujani mortir sepanjang malam dari arah Coblong. Kalau sekarang dari kawasan ini ya, Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di kawasan Haur Pancur. Jadi memang sudah dipisahkan antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Jadi tapi tetap kerusuhan itu ya karena situasi kondisi sosial saat itu antara TKR dan banyak laskar, banyak ormas perjuangan ya saat itu yang mereka tidak tunduk di bawah pimpinan tentara pusat. Nah, karena semakin banyak, kemudian tanggal 2 Desember itu Kesatuan Penjaga Camp saat itu di Camp Ciapit itu kemudian dibentuk menjadi kesatuan bersenjata, secara resmi menjadi pasukan Batalion Infanteri 5 Anjing Nika. Kemudian di daerah yang berikutnya tanggal 2 Desember itu hampir terjadi juga peristiwa pembantaian di Jalan Lengkong, yaitu di Camp Twin Road. Karena khawatir akhirnya terjadi pembantaian seperti di kawasan Indis Brownback, Inggris kemudian mengirim pasukan ke arah Camp Twin Road yang kebetulan posisi campnya juga ada di selatan kota Bandung, jadi riskan gitu. Nah, pada saat itu dari pihak tentara sendiri, menurut kesaksian dari Kolonel Nasution, dia memerintahkan mundur, termasuk dari kesaksian dari buku Mayor Ahmad Rifai dari barisan pemberontak BPRI ya, BPRI Ahmad Rifai. Pada saat itu terjadi konflik internal, jadi antara
TRIKA atau Tentara Republik Indonesia Kereta Api, jadi kesatuan milisi bersenjata yang dibawa kereta api dengan para laskar Hizbullah yang mereka kalau menurut Kolonel Mayor Rifai itu terjadi konflik apakah mereka baku tembak atau hanya baku hantam saja gitu untuk mundur, tapi kesatuan Hizbullah tersebut menolak mundur dan akhirnya kesatuan Hizbullah bertahan di kawasan camp jalan Twin Drop tersebut dan akhirnya dihancurkan oleh pasukan Inggris. Jadi semuanya gugur. Itu yang lebih dikenal dengan peristiwa Lengkong. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa camp Twin Drop itu diserang gitu ya. Nah, ini kan apakah itu benar dari Laskar Hizbullah ataupun mungkin dari Perusuh, ya kita juga tidak tahu. Cuman kan kalau kalau misalkan mengepung atau menyerang sebuah instalasi militer itu bisa jadi suatu maklum ya, entah dengan tujuan mereka merebut senjata ataupun apa ya, atau menghancurkan markas, tapi itu adalah camp militer yang notabene orang-orang sipil dan orang-orang tua di situ. Ngapain gitu mereka ngepung markas itu, senjata juga nggak ada, adanya orang-orang sipil yang karena khawatir akhirnya Inggris menyerang Camp Twin Drop, menyerang pasukan-pasukan yang mengepung dari Hizbullah tersebut dan gugur. Dan peristiwa itu lebih dikenal dengan peristiwa Lengkong. Tapi yang kita ketahui peristiwa Lengkong itu peristiwa heroik dan luar biasa gitu ya, karena dibombardir dari udara dan oleh pasukan kavaleri. Tapi yang jadi pertanyaan anomali buat saya itu ngapain ke sana gitu, karena tidak ada secara teknis nggak ada keuntungan menyerang warga sipil gitu. Nah seperti itu. Nah terus berlanjut. Nah tanggal 3 dan tanggal 3 dan 4 Desember Bandung Utara seperti Gendung itu direbut oleh pasukan pemuda, dan tanggal 5 Desember ya kan seperti yang saya ceritakan tadi bahwa dari pihak pejuang itu perangnya bukan perang tembak-menembak ya, mereka hanya memblokade bahan makanan supaya tawanan-tawanan itu kekurangan makanan dan mereka mau tidak mau harus ini ya, mau bekerja sama gitu. Akhirnya karena ada jalur kereta pada saat itu melalui Cikampek, tapi kebetulan di situ dikuasai oleh pasukan TNI, jadi banyak perbekalan atau logistik yang tidak bisa sampai ke kota Bandung untuk mengirim. Akhirnya Inggris mengirimkan konvoi militer pada saat itu melalui jalur Sukabumi, dan itu yang lebih dikenal dengan peristiwa Bojong Kokosan pertama. Dan saat itu secara taktis walaupun kita persenjataan sangat kurang, pihak Indonesia bisa menang karena menguasai kawasan lahan ya, menguasai medan. Dan pada saat itu Inggris melakukan serangan lewat udara juga untuk mengcover itu dan membom kawasan Parung Kuda, dan jatuh korban kurang lebih sekitar kalau nggak salah 70 orang ya, 70 orang, tapi itu warga sipil semua. Tapi dari situ secara diplomasi kita menang karena untuk itu harus supaya suplai tersebut bisa aman sampai ke Bandung itu harus dua, jadi dari pihak Inggris dikawal oleh pihak TNI, jadi ada kerjasama secara langsung. Dan akhirnya Inggris melakukan itu. Tapi yang jadi masalah kemudian singkat cerita semakin mendekat ke Maret itu tanggal 21 karena bagaimanapun banyak bantuan itu hanya tertahan kalau tidak salah itu di kawasan Cimahi aja, jadi tidak bisa masuk kota Bandung karena itu Bandung sedang dilakukan blokade militer terutama bahan makanan,
supaya mereka tidak bisa melakukan serangan kepada pihak Republik. Baru karena semakin semakin ke sininya semakin ini ya, tanggal 21 sampai tanggal 24 itu dikirimlah rangkaian logistik kedua, tapi yang kedua yang tanggal 21 itu memang tidak dikawal oleh TKR, dan pihak TKR marah pada saat itu. Dari kawasan Parung Kuda di lokasi yang sama sampai ke kawasan terakhir Andir ya, itu dihajar habis-habisan, dan bisa dibilang pihak Indonesia walaupun dengan senjata terbatas dan hanya berbekal granat, mereka bisa menang. Dan bisa terakhir pertempuran itu dari Parung Kuda sampai terakhir pertempuran tanggal 23 malam ya, 23 sore hari itu rombongan berhasil masuk ke Bandung walaupun sudah sebagian besar hancur. Dan pasukan batalion ini ya, sebentar saya lihat catatannya. Batalion Sumarsono, Batalion 2 Sumarsono sudah berhasil mengepung kawasan Bandar Andir pada saat itu, dan mereka bersiap untuk menghancurkan seluruh pasukannya di sana. Tapi dari pihak pemerintah RI saat itu di Jakarta, karena di lapangan perang di meja perundingan tetap ini ada perintah supaya pasukan Inggris tidak diserang, dan akhirnya tanggal 23 mereka hampir menyerang, 23 sore mereka hampir menyerang ke Bandara Hussein, tapi akhirnya tidak dilakukan. Dan tanggal 24 itu perintah untuk tidak menyerang Inggris, dan Inggris meminta karena tidak di luar kontrol ya kerusuhan tersebut. Pihak dari Inggris meminta pengosongan kota Bandung sejauh 11 km dari kota Bandung, dan dari pihak diplomasi pada saat itu menyetujui dengan ada beberapa alasan kenapa hal tersebut disetujui. Tapi ada perintah dari Markas Besar Tentara di Jogja, yaitu dari Jenderal Sudirman, perintah supaya kota Bandung dipertahankan sampai titik darah penghabisan, jadi tidak boleh mundur. Nah di situ muncul sebuah dilema kepemimpinan ya, di mana sebagian besar tentara pada saat itu tidak mau menyerah, mereka ingin mempertahankan. Tapi oleh Kolonel Nasution dikatakan, kalian ini tentara, tidak boleh tidak boleh seperti laskar yang semau gue lah, semaunya sendiri. Mereka akhirnya mundur, tapi sempat terjadi konflik juga, bahwa ada beberapa tentara termasuk Mayor Okmon Abdurrahman ya, sampai mengancam pada saat itu kalau misalkan mereka tidak diizinkan untuk bertahan, mereka akan keluar dari tentara. Tapi akhirnya diambil jalan tengah, ya sudah, kita memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung, dan dengan rakyat jangan sampai dikorbankan, mereka diungsikan, bumi hanguskan kota Bandung. Dan dari situ dua perintah tersebut dituruti ya dari pihak militer, supaya Bandung jangan sampai diserahkan utuh, yang dari pihak pemerintah supaya tentara mundur dari kota Bandung, untuk keamanan di kota Bandung sendiri lebih diambil alih oleh Inggris pada saat itu. Nah dari rangkaian peristiwa tersebut, mungkin kalau kita melihat bahwa kalau kita bicara Bandung Lautan Api kan banyak orang langsung Bandung Lautan Api itu ada Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan gitu ya. Tapi kalau dari kronologis yang saya baca dari berbagai sumber itu, mohon maaf, mungkin peran keduanya pada saat itu tidak ya
belum terlihat, dan mungkin pada peristiwa 4 bulan kurang 10 hari, baru tanggal 14 Juli kalau nggak salah ya, 14 Juli itu baru peristiwa peledakan di gudang gudang mesiu, yang mana pada saat itu dari catatan di buku Bandung Awal Revolusi sendiri itu tidak disebutkan, tapi memang dia cerita, oh di museum tentara disebut ini ada pedang, pas ledakan tersebut orangnya menghilang jasadnya, terus tinggal tinggal ini aja, tinggal tersisa pedangnya aja gitu. Nah, kalau di bukunya RGA Foskuil disebutkan pada saat itu peristiwa tersebut memang terjadi pada sore hari, sementara yang kita dengar adalah pada malam hari ya, menjelang dini hari si si para pejuang itu mungkin mungkin Tohadam Ramdan masuk ke gudang mesiu untuk meledakan. Tapi kalau di buku RGA Foskuil itu disebutkan itu ada ledakan kecelakaan, karena di gudang mesiu itu ada peluru untuk membuat asap ya, jadi yang ditembakkan untuk menerangi peluru suar ya, jadi tembakan ke atas, jadi dia akan turun pelan-pelan karena di proyektilnya itu ada semacam kayak payung, jadi dia akan turun pelan-pelan dan cahayanya akan menyorot ke bawah untuk kalau malam hari bisa lebih jelas kelihatan kalau misalnya ada pengepungan dan lain sebagainya. Nah itu kebanyakan tentara itu parasutnya itu diambil buat souvenir. Nah itu yang membuat kecelakaan, dan itu kecelakaannya ledakannya terjadi pada sore hari, dan tidak disebutkan di sana tidak ada korban, tidak ada korban dari pihak tentara, hanya warga sipil pada saat itu. Nah warga sipil ini apakah mereka Toha Ramdan? Tapi yang agak aneh memang kalau Toha Ramdan diceritakan mereka menjelang dini hari menyerbu, sedangkan ledakan itu terjadi pada sore hari. Nah jadi saya tidak memasukkan tokoh Tohadam Ramdan dalam ini ya, peristiwa Bandung Lautan Api tersebut, kurang lebih karena hal tersebut, Kang Teteh. Ya, Kang. Siap. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Kang Iman yang sudah menjelaskan yang sangat detail ya, mungkin dari bukunya tadi. Jadi peristiwa secara kronologis sebelum peristiwa Bandung Lautan Api sudah dijelaskan, dan Ya. juga banyak sekali momentum-momentum yang tidak kita ketahui sebelum peristiwa Bandung Lautan Api itu. Mungkin langsung saja kita akan masuki sesi diskusi, sesi interaktif. Barangkali dari teman-teman Giat Sejarah ada pertanyaan atau tambahan, monggo. Mungkin saya ini ada pertanyaan dari Irfan Syafari ya. Siap. Katakan ya, saya suka cerita hantu Risa Saraswati tentang hantu anak-anak Belanda. Nah, yang menarik bukan kisah hantunya, tetapi cerita itu kuat sosiologisnya karena menurut Bert Hilm, kalau tidak salah populasi penduduk Eropa cukup banyak di Bandung. Jadi agak masuk akal kalau peristiwa tragis itu terjadi. Pertanyaan, benarkah ada pembunuhan terhadap anak-anak dan perempuan Belanda pada masa Jepang yang dilakukan tentara Jepang dan awal revolusi di kota Bandung yang mungkin melibatkan laskar? Tadi disinggung Oktober terjadi kekerasan terhadap orang Eropa dan Tionghoa. Kesulitan pembuktian karena minimnya sumber primer yang mengungkap kejadian ini, apalagi tertulis bagaimana menurut para pembicara. Mungkin ada tanggapan dari Kang Iman dulu. Ini pertanyaan. Ya. Ya itu sangat besar kemungkinan terjadi, Kang. Seperti yang data yang saya dapatkan itu kan banyak terjadi perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu termasuk yang paling besar itu di kawasan Indis Brombek sama di dekat gereja Bala Keselamatan pada saat itu. Cuman kadang-kadang kan kita harus ngelihat ini ya, kasus per kasus ya. Kalau misalkan anak-anak rentang usianya mungkin kalau
saat itu dia sekitar 14-15 tahun itu juga sudah termasuk remaja ya Kang ya. Nah, mungkin kalau dibilang iya dan tidak, saya lebih dilihat secara parsial aja, terpisah. Artinya kalau dibilang ini pada zaman Jepang bisa, karena Indonesia sendiri, Bandung sendiri adalah camp kawasan interneran terbesar di Hindia Belanda. Nah, jadi pada saat itu kayak contohnya di Cimahi kan ya ada makam Ervel yang mana jumlah itunya hampir 5.200 dan hampir seperempatnya itu anak-anak dan mereka tidak diketahui, dalam arti bukan mereka dibunuh atau gimana ya, karena sanitasi buruk, jadi penyakit menular ya, diare dan lain sebagainya, terus gizi juga buruk, terus kadang-kadang mereka terpisah, orang tuanya dikirim bekerja kemana, dipisah antara yang orang tua yang laki di camp mana, yang perempuan di mana. Biasanya anak-anak ini dijadikan satu sama ibunya atau orang yang perempuan, camp Jongen and Frauen biasanya ya. Mungkin orang tuanya dikirim kemana ataupun mungkin di tempat itu tidak kembali ataupun meninggal atau terpisah lah. Si anak-anak ini bisa aja karena tidak ada yang ngurus, mereka mungkin meninggal. Jadi tidak terbunuh secara tidak langsung ya, atau meninggal secara tidak langsung. Atau ada juga kalau misalkan disebutkan dibunuh, itu kemungkinan terjadi setelah pasca revolusi, pasca kemerdekaan maksud saya. Periode antara September sampai Maret mungkin periodenya. Nah, yang kalau misalkan tadi ngelihat Teh Risa atau segala macam, ya mungkin kita ngelihat ininya, parsialnya. Jadi di mana lokasinya, terus kira-kira kronologisnya tahun berapa nih? Apakah sebelum atau sesudah gitu? Lebih 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 akurat begitu kayaknya, Kang. Oke. Apakah sudah menjawab dari Pak Irfan? Apakah ada tanggapan? Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mas Budi. Silakan, Mas Budi. Oke, izin selamat malam buat Mas moderator sama Kang siapa? Lupa aku namanya. Iman, Pak. Oh ya, Kang Iman. Siap. Ini sampean tadi kan menerangkan gini Kang, situasi di masa itu sekeos itu kan. Artinya kan koordinasi antar tentara ataupun laskar-laskar dan faksi-faksi yang ada itu benar-benar seperti seakan-akan tidak nyambung bahkan banyak yang terputus. Nah, menghasilkan peristiwa-peristiwa yang justru tidak dikehendaki oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Artinya baik pemerintahan ataupun kaum-kaum perjuangan yang lain melihat situasi yang seperti itu banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini Kak. Ketika pola-pola seperti itu terjadi, kita berkaca, mungkin ini bukan spesifik tentang sejarahnya, tapi bagaimana di masa depan atau kontekstual hari ini. Memang secara komunikasi lebih mudah. Nah, tapi bagaimana ketika kejadian chaos yang seperti itu berulang di era kekinian? Artinya memang terlepas kondisi-kondisi di hari ini, teknologi sudah lebih mumpuni, artinya teknologi komunikasi, kita sudah punya tentara yang mapan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara sejarah, pola sejarah kan berulang. Nah, ketika kejadian semacam itu terulang kembali dengan kondisi chaos di era kini, apabila kita lihat juga dalam kondisi waktu itu kan juga terhubung dengan Perang Dunia II dan pascanya kan, dan termasuk Perang Pasifik.
Dengan kontekstual hari ini yang makin mencekam, konflik internasional dan sebagainya, termasuk yang terjadi baru-baru ini adalah konflik Iran dan Amerika serta Israel. Nah, kalau kalau kita fokus dengan kata kunci bahwasanya pola sejarah itu berulang, dan ketika pola itu berulang di Bandung di hari ini amit-amit ya non sewu, kalau jangan Ya, sampai terjadi lagi ya. betul Jadi betul kan, betul. tapi pola-pola untuk kembali ke ya versi terburuknya adalah pola Perang Dunia II berulang, dan otomatis Indonesia akan terimbas, bahkan akan menjadi bagian dalam perang tersebut, dan ujungnya kemungkinan akan mengawal dan akhirnya juga akan tidak jauh-jauh dari Pasifik. Dan bagaimana melihat konteks itu, Kang? Menurut sampean, apakah ada skema yang lebih kontekstual menghadapi situasi semacam itu di hari ini? Terlepas kemajuan teknologi komunikasi, alur hierarki yang sudah ada dan sebagainya ya kan. Poinnya di situ sih. Sekian, terima kasih kan. Siap. Terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya ya. Ini emang pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat memantik. Bagaimana jika pola-pola itu terjadi di era sekarang? Bagaimana kita meresponnya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Iman. Enggak? Ya, sangat relevan sekali kalau misalkan apakah peristiwa itu bisa terjadi atau terulang kembali, sangat sangat bisa. Melihat dari saat ini ya mungkin banyak, maaf ya, banyak sekali ormas-ormas yang mungkin dia punya punya tujuan mulia, punya apa, dengan niatan mendirikan, menjaga NKRI lah, menjaga undang-undang lah dan lain sebagainya. Tapi uh, pada prakteknya mungkin kita sudah bisa melihat ya kondisi Indonesia saat ini tidak seperti, tapi mendekati lah, mendekati. Apakah peluang itu bisa terjadi? Bisa. Nah, yang diperlukan saat ini adalah memang ketegasan dari penentu kebijakan. Dan yang jadi permasalahan adalah saat ini pendirian ormas-ormas tersebut memang dibutuhkan, terutama untuk komoditas politik ya. Komoditas politik, mereka butuh suara dan lain sebagainya. Yang pada saat itu mungkin orang, yuk kita sudah merdeka, kita bikin badan organisasi perjuangan, kita harus mempertahankan dan lain sebagainya dengan tujuan-tujuan yang menarik, ya, tujuan-tujuan mulia. Tapi pada saat kalau misalkan tanpa koordinasi yang baik, istilahnya komando yang apa ya, yang disepakati, kan hal itu bisa kembali terulang, Pak Budi. Jadi apakah kita bisa menjamin ya ormas A dengan ormas B mereka tidak apa namanya, tidak bentrok satu sama lain, atau mungkin yang lebih lebih jeleknya lagi mereka jadi apa ya, bukannya sesuai dengan tujuan-tujuan awal mereka, malah mereka membuat keresahan di masyarakat sipil yang mereka mungkin cuman usaha ataupun mungkin cuman hidup tenang dan lain sebagainya. Apakah ada jaminan? Kan juga tidak ada gitu. Memang yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang, terutama mungkin kalau di pemerintahan kayak Kesbangpol, terus dari pihak TNI Polri untuk setidaknya menertibkan kalau ya mungkin lebih banyak alah dibubarin aja lah, ngapain saat ini gitu. Karena peluang ke sana sangat-sangat besar sekali. Kalau misalkan nanti terjadi negara kita chaos dan lain sebagainya, eh, semua juga yang orang-orang apa namanya, kita butuh tetap makan dan lain sebagainya, keluarga, eh, pekerjaan nggak ada, kondisi lagi perang, siapa yang bisa mengontrol mereka? Kadang-kadang karena yang terjadi sebelum tahun tahun 45 46 itu mereka hanya loyal kepada
atasannya masing-masing atau bosnya masing-masing gitulah. Makanya Kolonel Nasution itu sangat gregetan pada saat itu ya, gregetan mereka karena banyak terjadi apa TKR itu jadi disalahkan karena banyak kerusuhan, sementara TKR tidak melakukan seperti itu. Dan akhirnya TKR ini mengambil tindakan tegas, pada akhirnya mereka menangkap dan membubarkan beberapa ormas perjuangan. Seperti mungkin kayak yang di Cimahi ada di kawasan Gadu Bangkok itu, kebetulan yang menumpas itu dipimpin oleh laskar Fisabilillah dari Kiai Haji Usman Domiri. Karena pada saat itu yang mengaku ormas perjuangan pada saat itu mereka mengepung kawasan Gadu Bangkok dan membunuh serta melakukan hal-hal yang tidak pantas lah ya pada rakyat. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya perlu jadi catatan penting untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan cukup menjadi kejelasan ya Kang ya, kondisi saat ini dekat dengan saat itu Pak Budi. Atur nuhun. Gimana Mas Budi? Apakah ada tanggapan? Oke. Lanjut ini Kang sedikit ya. Boleh. Nah, kita visualkan seandainya ini real kita mengalami kondisi yang sama di masa itu dengan POV Perang Dunia Ketiga. Otomatis kan keterlibatan kita akan ada dan kemungkinan pola pertempuran Pasifik itu akan terjadi lagi. Nah, aku sempat berpikir gini Kang, kalau berkaca dari Perang Dunia II kan berawal dari Pasifik dan berakhir di Pasifik kan. Nah, iya sebetulnya. Bukan 39 ya. Kalau Perang Dunia Kedua kan terkenal 39 semenjak invasi Poland ya. Tapi ya, salah satu sebelumnya 37 kalau nggak salah saat Jepang menginvasi Tiongkok. Oh, kalau ditarik di 30-an ya, invasi Jepang ke Tiongkok itu. Walaupun momen besarnya itu di Pearl Harbor kan. Ya. Nah, gimana ketika itu benar-benar berulang dan kondisinya ya tadi kata kunci tentang pola berulang tadi ini kan. Nah, akankah kalau kita melihat memang pantikannya kan di hari ini adalah di Timur Tengah kan. Nah, ketika ini merembet dan akhirnya menjadi sebuah gelanggang besar teater Pasifik ini terjadi dengan kondisi yang seperti ini sekarang, akankah seperti Perang Dunia Kedua? Artinya akan berakhir di Pasifik lagi? Ini kita bicara analisa secara pembacaan pola ya kan. Nah, akankah seperti itu atau ada kemungkinan yang lain? Karena dengan posisi geopolitik sekarang Indonesia kan tidak benar-benar sama dengan posisi di era itu. Dan apalagi satu kata kunci yang kita tidak punya hari ini adalah musuh bersama yang bersifat asing. Artinya bentuknya serangan militer atau penjajahan. Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Karena kunci dari sebuah penyelesaian konflik di Perang Dunia II adalah di Pasifik. Tak kira akan banyak berulangnya di situ, dan apalagi kalau kita lihat posisi Indonesia dengan Selat Malaka itu juga jadi bagian gelanggang dari perang itu juga kan? Dengan bagian besarnya adalah gelanggang teater perang Pasifik itu. Kira-kira poinnya nangkep yang aku maksud ya, izin ya Kang. Bisa. Dengan silakan jawab Kang. Ya kalau ngelihat dari pola yang dulu ya, Indonesia kan tidak terseret ya secara tidak langsung
Dan kalau kita ngelihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang dibandingkan dengan tahun 45. Tahun 45 kita masih di pemerintah Hindia Belanda, sekarang pemerintah Republik Indonesia. Kondisi militernya bagaimana kalau misalkan kita nggak usah terlalu ke dunia, misalkan Indonesia diserang nih oleh musuh gitu, karena ingin mengambil aset apa gimana. Kondisinya juga sama, kondisi kita kalau secara kondisi sosial politik ya saat ini Indonesia karena sosialnya mirip Indonesia tahun 1870. Kalau secara militer Indonesia mirip Hindia Belanda tahun 1942. Pada saat itu kan Hindia Belanda pasukan Kenil punya pasukan yang jago gerilya kayak pasukan Marsose dan lain sebagainya. Alat-alat alutsista yang pada saat itu karena perang semakin ini ya, Jepang menuntut supaya mereka melanjutkan perang itu butuh minyak, akhirnya mereka terpaksa menginvasi Indonesia. Dan kok sekarang kok relate ya. Jadi misalkan Indonesia alutsistanya tahu sendiri ya. Kalau perang jagolah Indonesia. Kalau perseorangan, cuma kan pada saat ini perangnya udah bukan tembak-tembakan di hutan lagi gitu ya. Mereka udah pakai rudal, pakai jarak dari misalkan di sini di Bandung mau nembak ke Semarang atau Surabaya udah pakai rudal gitu di remote gitu. Nah, kalau tahun 42 seperti apa? Ya sama gitu. Pasukan Kenil mereka lebih terbiasa, tidak pernah ekspansi kayak Jepang menyerang Tiongkok, menyerang Korea, menyerang Rusia dan lain sebagainya. Mereka lebih memadamkan peristiwa pemberontakan dalam negeri. Sama dengan TNI. Dan dalam jangka waktu masuk ke Indonesia itu Februari ya. Pertempuran Laut Jawa itu kalau nggak salah Februari dan menyerah. Kalau nggak salah perlawanan itu hanya sebulan pada saat itu. Padahal itu sudah dibantu oleh Inggris, Australia, dan Amerika pada saat itu. Mereka hanya dalam tempo 1 bulan mereka sudah jatuh dari peristiwa penyerangan itu. Nah, sekarang kita tinggal berhitung. Kebetulan kita punya teman-teman lah gitu lah ya yang di komunitas ataupun mungkin dia memang dinas di TNI. Kondisi alutsista kita bagaimana? Apakah kita perang? Ya mirisnya kalau kita perang kuat berapa lama? Mungkin bukan hitungan bulan ya, hitungan 1 atau 2 hari kita sudah kalah. Dan itu kejadian karena ya kan TNI sekarang bukan lebih lebih fokus ke pertahanan itu ya. Sekarang kan banyak TNI yang berpolitik, banyak TNI yang bikin batalion peternakan, batalion pertanian, mohon maaf gitu. Kan sudah melenceng jauh gitu. Nah, ya ini ya kita kan hanya bisa memandang, waduh ini kalau diserang bagaimana? Seperti mungkin Pak SBY bilang kalau Jakarta diserang bagaimana ya? Sampai ada bilang kalau Jakarta ataupun ibu kota kita diserang, katanya sambil guyon MBG tetap akan berlangsung gitu. Tapi ya kalau di atas kertas kita mungkin hitungan hari, mungkin hitungan jam Indonesia bisa runtuh. Terus apakah rakyat ataupun TNI akan melawan? Ya kita kembali lagi. Siapa yang misalnya saat ini bisa, kalau misalkan diiming-imingi oleh uang, kekuasaan dan lain sebagainya, mungkin bisa berubah pihak, udahlah jadi kacungnya musuh aja, bisa jadi. Kan dulu tahun 42 juga sama seperti itu. Tiba-tiba yang ini jadi anteknya Jepang, tiba-tiba yang biasa dulu ibu enak tiba-tiba masuk penjara dan lain sebagainya. Semua tinggal pergantian rezim aja, Pak.
Ya emang kalau kita menyikapi apa situasi dunia sekarang emang dilanda ketidakpastian ya. Walaupun kita sudah berkaca pada pola-pola sejarah, tapi emang kondisi sekarang itu penuh dengan ketidakpastian ya. Tiba-tiba apa Amerika Israel nyerang Iran kan. Kita kan nggak tahu kan. Walaupun memang secara sejarah emang mereka pernah berperang pada apa waktu dulu ya. Tapi ya ya emang zamannya ya udah susah ditebak ya. Nah, jadi itulah jawaban dari Kang Iman. Terima kasih. Mungkin waktunya tinggal sedikit, barangkali ada yang ingin bertanya. Satu orang. Yes, ada Mas Ega. Silakan. Halo Mas Ega. Halo, Bang Imanes, mohon izin Bang. Wah, seru ini diskusinya ini, Bang. Menarik sekali ya tentang Siap Bandung Mas ini. Ega. Waduh, kebetulan ini Kang Imanes ini ya ngomongnya teman-teman ya. Sorry Mas aja. Ngobrol-ngobrol dulu ini. Ini teman lama ini. Iya. Tapi ini Bang, saya sebenarnya mau tanya Bang, ini juga terkait dengan apa? Saya juga nulis skripsi juga, maksudnya terkait dengan keadaan sosial ini Bang. Maksudnya kalau di Bandung itu Bang, kadang kan aku juga melihat juga di Jogja juga ketika doorstop Jogja itu atau agresi kedua atau mungkin aksi polisi yang kedua itu ke orang-orang yang mereka itu pada akhirnya mengambil keuntungan dari segi-segi kekacauan chaos itu Bang. Ya. Adakah maksudnya laskar itu atau mungkin kelompok-kelompok militansi tertentu yang akhirnya itu tuh dia ngambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa yang terkait itu Bang. Jadi misalkan di Bandung Lautan Api ya mungkin adalah mungkin sisi-sisi terkait dengan masa bersiap di situlah. Apakah ada maksudnya kelompok-kelompok itu tuh yang akhirnya mengambil keuntungan dari orang-orang yang itu diinterniran, entah itu dari kekayaannya, entah itu dari dia etnisnya Tionghoa ataupun Eropa seperti itu Bang. Maksudnya ya mohonlah Bang penjelasannya atau mungkin yang jenengan tahu dari sisi sumber primernya atau mungkin sumber-sumber yang akhirnya bisa lebih menambahin secara pengetahuan aja Bang gitu Bang. Begitu. Ya. Siap Mas Ega. Keren ini Bang, diskusinya Bang. Monggo. Ya, jadi dalam sebuah peristiwa itu pasti ada baik dari pihak musuh, pihak di luar orang yang bertikai, jadi orang di luar seperti kayak misalkan kalau zaman sekarang mungkin ormas misalkan ya, ataupun mungkin dari pihak kita sendiri, dari pihak TKR ataupun dari pihak Belanda, itu tetap ada. Bahkan kalau nggak salah dari data dari Mas Ega dulu ya, atau dari kawan-kawan dari Yogyakarta 1945 itu ada pas waktu penyerbuan ke Jogja itu dari pihak Kenil juga melakukan kekerasan baik dari apa namanya melakukan perampokan dan lain sebagainya, tapi mereka juga fair ya karena ada hukum militer dan mereka juga ditangkap dari pihak Marsosenya sana atau polisi militernya Hindia Belanda. Dan itu ya kalau namanya perang ya agak susah melakukan koordinasi. Tapi yang pasti tidak hanya kita yang ini pasti orang-orang bukan dari pihak militer nih. Pihak militer pun ada dan yakin ada karena yang namanya suasana saat chaos ya. Misalkan kita ngelihat pas lagi pertempuran, wah ini kawasan perumahan ini kosong, terus ada barang-barang yang menarik atau apa, terus diambil, dirampok, atau mungkin kebetulan yang punya barangnya melawan, ditembak atau dibunuh, ataupun melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, itu pasti ada. Dan hanya sayang, kadang kalau terutama di literasi kita, itu tidak pernah digambarkan secara gamblang ya, secara jelas. Ya, mungkin kalau tapi di film apa Serangan Umum 1 Maret ya Mas Ega kan ada mereka perampok terus mereka ngerampok warga sekitar. Nah, itu juga diceritakan ada di situ. Tapi apakah itu juga salah satu bentuk kontra intelijen
Artinya membuat apa? Misalnya dari pihak musuh nih, udah bekerja sama perampok, udah kamu bikin ini pakai pakai baju atau seragam TNI supaya menjatuhkan nama baik itu. Nah, mungkin kayak kasus di Jogja ataupun di daerah lain juga ada. Dan beruntung pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penguasa itu beliau benar-benar memainkan apa ya, bidak politiknya, caturnya dia cakep gitu loh. Dan mereka Sri Sultan memang menunjukkan bahwa dia 100% mendukung Republik. Dan tidak kita pungkiri bahwa kerusuhan sosial yang akhirnya kalau di beberapa daerah, terutama di Medan, terus Bandung dan lain sebagainya, menimbulkan kayak pasukan-pasukan anjing nikah. Itu kan lahir dari krisis sosial, dari kerusuhan sosial. Terus ada pasukan Po Antui. Nah, di Jogja itu nggak ada. Karena pemimpinnya mereka benar-benar mengayomi, melindungi. Jogja dan Solo kalau nggak salah tidak ada. Jadi pemimpin daerah pada saat itu bisa menjamin keamanan rakyat, yang otomatis keselamatan mereka tidak perlu sampai akhirnya membuat suatu laskar-laskar untuk pelindung etnis dan lain sebagainya gitu ya. Pertanyaan Mas Ega kayaknya menarik. Apakah kerusuhan sosial itu bisa terulang ataupun bagaimana cara itunya, ya kurang lebih seperti itu. Kita ngambil contoh yang udah ya. Di kawasan Jogja dan Solo, Solo ada nggak ya? Saya agak lupa, tapi kalau nggak salah sekitar Solo dan Jogja tidak ada pasukan Po Antui, tidak seperti Surabaya ataupun mungkin Medan, Jakarta, Bandung gitu. Gitu Mas Ega. Ya, yang pasti perang mah tidak hitam dan putih ya. Karena ini kita namanya juga perang, bukan adu jangkrik gitu. Kejahatan kemanusiaan pasti ada. Baik dari pihak kita ataupun dari pihak musuh. Ya, ibaratkan kalau kita ke kebun, misalkan ini ya, ke kebun, di tengah kebun ternyata ada motor lewat, kita namanya ke kebun kan bawa golok ya, wah asik nih motor lewat, iseng bisa jadi gitu. Semua tidak bisa diprediksi, tapi kemungkinan itu sangat bisa. Kurang lebih seperti itu Mas Ega. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Emang kalau kita belajar tentang sejarah itu ya nggak ada habisnya. Jadi dari tadi sudah jelaskan latar belakang kronologis yang sangat detail ya. Bagaimana cara kita menangkap dan mengambil manfaatnya untuk di kehidupan sekarang ya, itulah fungsinya atau manfaat belajar sejarah. Dan juga di sana ketika pada waktu itu kalau kita breakdown ya, emang banyak sekali paradigma perbedaan pemikiran antara golongan tua dan golongan muda. Sedangkan golongan muda itu lebih suka konfrontasi langsung di lapangan. Revolusioner ya. Dan apalagi banyak sekali ideologi sosialis atau komunis yang ingin suka langsung menyerang ideologi kapitalis ya pada waktu itu yang dipimpin oleh imperialis ya. Jadi itulah hitam putih sejarah ya. Dan juga banyak sekali oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi chaos seperti tahun 98. Itu juga banyak sekali kasus-kasus seperti pemerkosaan dan pencurian dan rasisme dan lain-lain. Itulah. Mungkin kita masuki penghujung diskusi. Barangkali ada final statement dari Kang Iman sebelum saya tutup. Iya. Kalau dari kami ini ya, jadi ada satu cameo dari History Fund Bandung, yaitu kata Rere, sejarah menyatakan dan sejarah juga akan menyatukan. Itu aja. Thank you. Sejarah akan menyatakan dan menyatukan. Sejarah menyatakan dan sejarah akan menyatukan.
sangat keren sekali statementnya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akan kembalikan kepada Kak Tiwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kang Zaki. Makasih. Siap, terima kasih Kak Zaki, Kang Iman. Kita foto bareng dulu ya sebelum ditutup Zoom-nya. Jadi buat teman-teman yang bisa open cam atau memungkinkan boleh. Kita akan foto, saya akan screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oh ya, ini baru mau open cam ya. Oke, kita tunggu. Boleh, Kak. Oke, terima kasih Kak Kibeng, Kak Faisal, Kak Ega. Oke, kita foto lagi. 1, 2. Ya, ya. Terima kasih untuk teman-teman Makasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Makasih kasih semua. Kang Iman untuk diskusinya yang luar biasa. Terima kasih Kak Zaki untuk moderatori Makasih di malam Zaki, hari Kang ini. Tiwi, teman-teman. Terima kasih Kang. Pernuan. Ya, dan selamat liburan juga ya. Selamat Hari Nyepi dan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Kita ketemu lagi Siap. 2 minggu lagi ya teman-teman. Minggu depan kita libur. Baik, selamat malam, selamat beristirahat. Kita tutup untuk acara diskusi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernuan semuanya. Pernuan Kang. Makasih Kang Jaki. Waalaikumsalam.